Hai Drama Lovers. Kali ini aku akan menceritakan sebuah drama yang aku tonton tadi malam. Dramanya bagus, pasangannya serasi, dan jalan ceritanya juga sepertinya bagus. Tapi kalau kalian nggak suka spoiler, silakan di skip video ini. Dramanya memakai latar belakang dinasti Joseon, dan di saat itu ada sebuah tempat yang bernama Yeoncheonro, tempat yang sangat terkenal dengan pakaian, makanan, dan perawatan tubuhnya atau spa-nya, teman-teman. Banyak orang-orang yang datang ke sana hanya untuk mau menikmati fasilitasnya. Namanya juga tempat terkenal, pasti banyak orang juga yang mau menjadi staf di tempat tersebut, termasuk keempat orang ini. Ini dia. Tapi tidak sembarang orang bisa menjadi pemagang di tempat tersebut. Kok pemagang? Iya, untuk masuk ke tempat tersebut, kalian harus dimagangkan dulu dan diberikan beberapa tantangan. Kalau kalian berhasil lulus, maka kalian akan menjadi pekerja di Yeoncheonro. Akhirnya tibalah masa perekrutan. Banyak dong orang yang mau melamar, tapi tidak sembarang orang yang datang ke tempat itu. Hanya orang-orang yang memiliki tiket merah ini. Hondoksu juga termasuk orang yang mau sekali bekerja di Yeoncheonro, tapi dia tidak memiliki tiket merah. Namun Hondoksu ini jago dalam bermain dadu, dan berkat kemahirannya tersebut dia berhasil mendapatkan tiket merah. Namun sayangnya tiket tersebut dirobek oleh seorang laki-laki, sehingga timbullah kabulusnya untuk membuat tiket yang sama persis dengan tiket yang dibagikan untuk para pemagang. Dan dia berhasil. Selanjutnya, seorang pangeran yang bernama Pangeran Muyong. Ya, namanya pangeran, dia pasti memiliki ayah seorang raja. Namun sayangnya, sepertinya Pangeran Muyong ini tidak bisa mewarisi tahta raja jika seandainya raja turun tahta. Kenapa? Karena Pangeran Muyong tidak dilahirkan oleh seorang permaisuri nih, guys. Meskipun Pangeran Muyong bukan berasal dari anak seorang permaisuri, tapi sepertinya sang raja sangat menyayanginya. Suatu hari terjadilah perdebatan antara pimpinan Yeoncheonro dengan raja yang membuat pangeran ini menawarkan diri untuk menjadi pemagang di Yeoncheonro. Ketika ditanya mengenai alasannya, Pangeran Muyong menjawab kalau dia ingin ke Yeoncheonro untuk belajar bisnis, tapi sebenarnya dia memiliki inisiatif lain. Tapi ada persyaratannya, meskipun Pangeran Muyong ini adalah seorang pangeran, ketika dia menjadi pemagang di Yeoncheonro, dia tidak boleh mengungkapkan identitasnya. Makanya Pangeran Muyong ketika masuk ke tempat tersebut, dia mengganti namanya menjadi Iono. Selanjutnya ada Chung Junghwa, di mana dia adalah anak dari pimpinan Yeoncheonro. Dia disuruh untuk menjadi pemagang di tempat tersebut karena dia adalah the next pimpinan Yeoncheonro. Dan pemagang terakhir yang berkelompok dengan mereka juga adalah Sura yang mungkin tidak punya rahasia sama sekali. Apa rahasia mereka? Yuk kita masuk. Waktu kecil sepertinya ayah dari Hondoksu ini bekerja di Yeoncheonro. Suatu hari terjadilah sebuah tragedi yang membuat ayah Hondoksu ini meninggal dunia. Sebelum meninggal, ayah Hondoksu ini sempat memberikan sebagian kunci kepada Hondoksu. Dan mulai saat itu Hondoksu dilarang untuk menjadi seorang wanita. Karena kunci tersebut bukanlah kunci sembarangan, dan gara-gara kunci tersebut ayahnya dibunuh. Kalau menurut tebakanku, sepertinya Hondoksu ini mau masuk ke Yeoncheonro karena dia ingin membalas dendam kepada orang yang telah membunuh ayahnya. Dan orang yang membunuh ayahnya itu masih ada di Yeoncheonro. Nah, yang kedua, rahasia Pangeran Muyong. Pangeran Muyong yang katanya mau belajar bisnis di Yeoncheonro juga memiliki inisiatif lain nih teman-teman. Dia ingin mencari sebagian kunci yang hilang dan ingin membuka brankas. Karena di dalam brankas tersebut ada sebuah buku besar yang bisa menaikkan tahta raja. Karena raja saat itu sepertinya memiliki tahta di bawah pemimpin Yeoncheonro. Dan apabila raja memiliki buku besar tersebut, dia mungkin tidak akan dijadikan lagi raja boneka. Tibalah masa pemagangan. Ketika sang pangeran ini bertemu dengan Hondoksu, dia langsung melihat kalau di balik baju Hondoksu itu ada sebuah benda berkilau. Dan dia sangat penasaran benda apakah itu dan berusaha untuk membuka baju Hondoksu. Yang namanya perempuan pasti takutlah ketika bajunya ingin dibuka oleh seorang laki-laki. Untungnya Hondoksu ini juga mahir dalam membanting orang, sehingga raja ini tidak bisa melakukan hal tersebut. Lah, kok aku bilang raja ya? Pangeran ya teman-teman, maksudnya pangeran. Aduh, otak. Tapi sang Pangeran Muyong ini tidak habis akal nih teman-teman. Dia mencari berbagai cara agar si Hondoksu ini mau membuka bajunya. Namun selalu gagal. Salah satu permainan yang sempat mereka mainkan adalah bermain dadu. Namun gara-gara permainan tersebut, mereka semua hampir dikeluarkan dari Yeoncheonro. Sejak saat itu, pangeran mulai
mulai menurunkan keinginannya untuk melihat apa yang ada di balik baju Hundokso. Daripada dia dikeluarkan, mendingan dia meredam dulu keinginannya. Akhirnya muncullah berbagai tantangan, dan tantangan yang paling menarik adalah ketika mereka disuruh untuk mencuci 20 spray dalam waktu 1 hari, dan spray tersebut harus dikumpulkan besok paginya. Namun ada sebuah kelompok yang membenci kelompok pemagang Hundokso ini, teman-teman. Dia mencari backingan dari seniornya untuk menjatuhkan pemagang Hundokso. Dan yang dia lakukan adalah menguasai tali jemuran sehingga Hundokso dan teman-temannya tidak mendapatkan tali jemuran. Dan ketika dia diberikan tali jemuran, tali jemurannya itu dipotong teman-teman oleh kelompok yang jahat ini, teman-teman. Akhirnya Hundokso dan teman-temannya mencari ide bagaimana caranya agar spray itu bisa dicuci. Mereka pun ke sungai untuk mencuci spray tersebut tanpa harus menggosok-gosoknya, teman-teman. Hanya dengan aliran sungai yang deras mereka berhasil menghilangkan kotoran-kotoran yang ada dalam spray tersebut. Namun sialnya ketika Hundokso dan Sura sedang tarik-menarik spray, tiba-tiba Hundokso ke bawah arus. Dan siapa yang menolongnya? Yang menolongnya adalah Yuno atau Pangeran Muyong. Dan terjadilah adegan yang disukai oleh penonton, yaitu kisah. Setelah Hundokso berhasil ditolong oleh Pangeran Muyong, dua temannya yaitu Jonghwa dan juga Sura membawa Hundokso ke kamar mereka gitu. Di sanalah Jonghwa ingin membuka baju Hundokso dan betapa terkejutnya dia ketika mengetahui kalau ternyata Hundokso adalah Yoja, teman-teman. Dia kaget, tapi kejadian tersebut juga berhasil membuatnya men-treat Hundokso sebagai seorang wanita. Ketika bangun dari pingsannya, Hundokso kaget, teman-teman, karena kuncinya yang sebagian tersebut yang kata ayahnya tidak boleh hilang itu hilang. Loh, maksudnya apa nih? Ya, kuncinya hilang. Akhirnya Hundokso mau ke sungai lagi untuk mencari kuncinya, dan Pangeran Muyong yang sebenarnya ingin memiliki kunci tersebut sudah mendapatkannya, justru memberikannya kembali kepada Hundokso. Padahal dia sudah mendapatkan satu bagian dari 2 kunci yang dicarinya. Kenapa ya? Keesokan harinya para namja ini tuh dipersilakan untuk pergi berlibur nih, teman-teman. Karena hari itu ada tamu yang sangat penting dan tamu tersebut hanya mau dilayani oleh para wanita, teman-teman. Sengaja Hundokso itu pergi ke tempat tersebut, padahal sangat berbahaya, teman-teman. Bisa-bisa dia dikeluitkan gara-gara dia telah melanggar aturan tersebut. Seorang pelayan wanita itu mendapatkan Hundokso dan memasukkannya ke dalam ruangan yang penuh dengan baju wanita. Gara-gara Hundokso sudah lama di tempat tersebut, sang pelayan pun mencari akal bagaimana caranya Hundokso bisa kabur dari tempat tersebut. Kalian tahu dengan cara apa? Ya, dengan cara mengubah Hundokso menjadi wanita. Hundokso yang wanita diubah jadi wanita. Dan cantik sekali, teman-teman. Tapi sayangnya ketika dia hampir keluar dari tempat tersebut, dia bertemu dengan pimpinan penginapan tersebut. Dan dramanya bersambung. Kira-kira apakah Hundokso akan ketahuan kalau dia adalah Yoja, teman-teman? Sepertinya belum. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kenapa sih sangat suka nonton drakor? Karena hidup ini butuh ngedrama. Bye!